Salam Rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya share bacaan untuk Aquarius sepanjang tahun 2023 versi Vedic Astrology Sistem Sidereal. Bacaan ini sangat umum dan sangat general. Jadi meskipun teman-teman mengikuti video ini dengan ascendant Aquarius, tentu saja tidak akan resonate sepenuhnya karena keakuratan hanya dengan bacaan personal melalui data pribadi masing-masing. Semoga analisis saya ini bisa menjadi petunjuk teman-teman untuk tahun 2023. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, Aquarius, perhatikan chart yang saya share pada video. Fokus ke angka 11 itu adalah ascendant dari Aquarius. Untuk Neptunus berada di ascendant Aquarius. Yang pertama saya bacakan untuk periode Januari, Februari, Maret, April, dan pertengahan Mei. Rahu dan Ketu masih tetap berada di posisinya sejak April 2022. Rahu bersama dengan Uranus di area komunikasi, houses ketiga dari Aquarius. Sementara Ketu berada di houses ke-9 Aquarius. Jupiter berada di area keuangan, di houses kedua Aquarius. Mars retrograde sejak November 2022 sampai Januari 2023. Meskipun Mars retrograde dan selesai di Januari, namun Mars masih tetap berada di houses keempat Aquarius hingga April 2023. Kemudian Sun yang berada di houses ke-11 Aquarius bersama dengan Mercury yang retrograde di houses ke-11 Aquarius. Pluto, Venus, dan Saturn berada di houses ke-12 Aquarius. Untuk periode Januari hingga pertengahan Mei 2023, kehidupan Aquarius dipengaruhi oleh Saturnus yang transit. Yang tadinya berada di houses ke-12 Aquarius, berpindah ke Aquarius sendiri yaitu houses pertama, ascendant dari Aquarius. Saya review sedikit, sebelum 2023, Saturn berada di houses ke-12 Aquarius 2 tahun setengah ke belakang bersama dengan Pluto. Pluto ini adalah transformation. Aspektingnya di area profesi Aquarius. Pastinya ada perubahan besar di dalam kehidupan Aquarius. Ada hal-hal yang harus Aquarius tinggalkan. Mungkin sebagian Aquarius berurusan dengan masalah hukum atau masalah dengan figur bapak atau figur pimpinan. Ada perubahan hubungan yang sangat genting antara Aquarius dengan figur pimpinan atau figur bapak, figur otoritas, figur pemerintahan, atau bahkan dengan diri Aquarius sendiri yang harus memimpin. Tidak sedikit Aquarius yang merasakan energi ini merasakan pemutusan hubungan, perubahan yang sangat drastis di dalam kehidupan 2 tahun setengah ke belakang. Kemudian di tahun 2023, di bulan Januari, tepatnya tanggal 17 Januari hingga 18 Februari, Saturnus sempat bertemu dengan Neptunus dalam satu houses di ascendant Aquarius. Setelahnya, di tanggal 18 Februari, seterusnya Neptunus akan berada di houses kedua Aquarius. Sempat bertemu juga dengan Jupiter. Setelah pada periodenya di bulan April, Jupiter akan transit ke houses ketiga Aquarius. Artinya, sejak bulan Januari, Aquarius bisa merasakan perubahan pada diri, karakternya, kepribadiannya. Saturnus adalah lambang kepemimpinan, kedisiplinan, kepatuhan, dan kebijaksanaan. Sementara Neptunus adalah lambang spiritualitas. Saturnus sifatnya sangat logik, Neptunus sifatnya mistik. Dua energi yang berbenturan di kepala Aquarius. Ini adalah masa transisi, masa di mana Aquarius menerima pesan-pesan wejangan-wejangan dari Neptunus, dari pemahaman spiritualitas, dari penguatan mental, untuk menjadikan Aquarius memimpin dirinya, agar Aquarius bisa mengambil keputusan atas dirinya. Selama Saturnus 2 tahun setengah ke depan berada di ascendant Aquarius, maka Aquarius akan menemukan dirinya, menemukan apa yang harus Aquarius lakukan terhadap kehidupannya. Keberanian Aquarius akan meningkat, kepemimpinan dan kebijaksanaan Aquarius akan semakin meningkat. Aquarius akan mendapatkan peninggian status di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga, sosial, ataupun
area pekerjaan. Sebagian Aquarius yang selama ini berkarir akan mendapatkan promosi jabatan. Bagi yang berbisnis di sini bisa mendapatkan proyek besar, lebih dipercaya oleh customer. Bagi yang memiliki profesi di sini akan menguat karakter dari sisi Aquarius. Tetap saja kuncinya di karakter diri ya Aquarius, jadi bukan di pekerjaan Aquarius, bukan juga di keuangan, tetapi karakter diri. Percayalah kepada diri sendiri, maka Aquarius akan berjaya 2,5 tahun ke depan. Kemudian di bulan Februari, Neptunus meninggalkan Saturnus. Di houses pertama, Neptunus menuju houses kedua bertemu dengan Jupiter. Di area keuangan, Aquarius bisa mendapatkan keajaiban, hal-hal yang tidak terduga, keuntungan yang tidak terduga, karena aspektingnya di houses ke-11. Di houses ke-11 ada Sun dan Merkuri. Sun melambangkan Aquarius kemungkinan mendapatkan kesempatan untuk posisi ataupun jabatan yang tinggi apabila teman-teman usianya di atas 35 tahun. Mungkin kalau teman-teman usianya di bawah 35 tahun, Sun ini tidak ngefek di houses ke-11. Jadi ngefeknya hanya di houses kedua, bisa saja Aquarius yang usianya 35 tahun ke bawah mendapatkan hadiah, kesempatan atau peluang pekerjaan kontrak dalam jangka waktu panjang. Merkuri yang retrograde di houses ke-9 Aquarius ini menunjukkan adanya perjalanan singkat Aquarius, jarak dekat. Tidak menutup kemungkinan juga sebagian Aquarius melakukan perjalanan jarak jauh yang ada kaitannya dengan perjalanan spiritual, ke tanah suci misalnya, atau ke tempat-tempat ibadah. Selain itu, Aquarius juga kemungkinan akan berurusan dengan pihak ketiga, misalnya perbankan, dalam hal kontrak pinjaman jangka panjang. Ada dokumen-dokumen perjanjian yang harus diselesaikan oleh Aquarius. Ada hal-hal yang harus diselesaikan terkait dengan aset, kewajiban, ini bisa saja pembayaran pajak. Memungkinkan juga untuk sebagian Aquarius membeli kendaraan bermotor atau properti. Untuk sebagian Aquarius yang sudah ngurusin dokumen sejak 2022, maka di bulan Januari 2023 ini dokumen-dokumen itu akan selesai. Rahu yang berada di houses ketiga yaitu area komunikasi, sepertinya memang memperlihatkan Aquarius selama ini beberapa tahun belakangan ini, khususnya di April 2022 sampai dengan nanti Oktober 2023, masih ada komunikasi-komunikasi yang tidak memihak kepada Aquarius. Komunikasi yang terarah pada pertengkaran, konflik, idealisme terkait dengan pemahaman Aquarius juga. Aquarius juga sangat mahir berbahasa asing. Jadi kalau teman-teman Aquarius ingin mempelajari bahasa asing, ini adalah periode yang tepat hingga nanti Oktober 2023 ya. Akan lebih cepat mempelajarinya dan akan lebih cepat untuk dicerna. Mars yang retrograde di houses keempat Aquarius sejak November 2022 sampai Januari 2023 menunjukkan situasi memanas dengan anggota keluarga. Sebagian Aquarius bagi yang memiliki saudara laki-laki, ini bisa saja ada beberapa konflik, pertengkaran, atau situasi batin yang kurang koneksi ya dengan salah satu anggota keluarga, saudara laki-laki, atau dengan figur ibu. Tetapi karena Mars retrograde, Aquarius merasa tidak berani, tidak memiliki kekuatan, dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Mungkin Aquarius memiliki kemauan untuk menjauh, untuk pergi, tetapi itu bukan solusinya. Rasa ini akan selesai nantinya di bulan Mei 2022 ketika Mars transit di area houses kelima Aquarius, maka Aquarius akan menemukan keberanian untuk melakukan pembaharuan di koneksi-koneksi Aquarius. Terutama Aquarius di bulan Mei akan lebih percaya diri untuk terhubung ke publik, untuk membentuk pertemanan baru, dan bagi yang single akan lebih berani untuk memulai hubungan baru. Namun bagi yang sudah fokus di rumah tangga dan keluarga, situasi ini mungkin akan berdampak hubungan dengan anak
yang agak sedikit memanas. Tetap gunakan kesabaran tinggi Aquarius. Ketu yang berada di houses ke-9 menunjukkan kemauan, potensi dari Aquarius untuk mempelajari hal-hal yang bersifat spiritualitas ataupun keagamaan. Kemudian kita lanjut untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September hingga pertengahan Oktober 2023. Teman-teman masih fokus di angka 11, itu adalah Aquarius, walaupun posisi chartnya berpindah, tetapi fokus di angka 11, hitungan houses pertamanya. Dapat dilihat Saturnus sudah berada di ascendant Aquarius, Pluto sendirian di houses ke-12 Aquarius. Neptunus sudah berada di area keuangan Aquarius. Sementara Jupiter, Rahu, Uranus, Sun, dan Merkuri membentuk stellium di area komunikasi Aquarius. Teman-teman lihat juga Mars sudah berada di Cancer, angka 4. Itu adalah houses ke-6 Aquarius. Venus di houses ke-5. Pada periode ini, Aquarius akan bertemu dengan teman baru atau akan memiliki seseorang yang memberikan support ataupun motivasi kepada Aquarius, sehingga Aquarius lebih berani mendapatkan energi passionate dari Mars di area sosial, pertemanan, dan juga asmara. 5 planet yang berada di area komunikasi Aquarius ini beraspek pada komunikasi Aquarius. Akan ada pembicaraan mengenai hubungan cinta Aquarius, rasa terdalam emosional Aquarius. Di titik ini Aquarius bisa saja sebagian menemukan hidden enemy atau musuh dalam selimut atau masalah yang selama ini menghambat Aquarius. Ini akan ditemukan, akan dibicarakan, akan ada negosiasi juga. Neptunus yang berada di area keuangan Aquarius membuat Aquarius tidak begitu berminat pada uang. Sehingga kalau menjalankan bisnis, pekerjaan pun lebih slow motion karena tidak mengejar pendapatan dan pemasukan. Tidak ada ambisi untuk mengejar keuntungan besar. Sehingga Aquarius akan mendapatkan uang dari keberuntungan Jupiter yang berada di area komunikasi. Jadi sebagian Aquarius di sini akan bisa mendapatkan keuangan dari pekerjaan di bidang counseling, seni, keuntungan-keuntungan dari investasi, properti misalnya, dan dari keluarga. Mars di area houses ke-6 ini membuat Aquarius lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang tadinya Aquarius nggak berani, ini akan lebih nekat. 2023 sepertinya Aquarius sibuk membicarakan tentang masa depan, sibuk investasi untuk masa depan. Jadi Aquarius menjalani 2023 ini penuh dengan persiapan-persiapan, simpenan, investasi, apakah itu uang, harta, atau juga sibuk menjalin hubungan untuk bisa bertahan hingga jangka panjang. Jadi kalau yang single ini akan fokus terhadap calon pasangan untuk mencapai kepernikahan. Kemudian, di bulan Oktober, November 2022, Rahu akan transit yang tadinya di area komunikasi mundur di area kedua Aquarius. Disinilah Aquarius akan mendapatkan kekuatan di area keuangan. Tetapi akan ada juga pengeluaran-pengeluaran dadakan yang tidak terduga. Pembiayaan-pembiayaan, khususnya untuk pembiayaan kesehatan atau sesuatu yang terkait dengan perubahan besar dalam kehidupan Aquarius. Mungkin Aquarius di sini menginginkan perubahan data, perubahan dokumen atau perubahan kepemilikan, jadi akan ada pengeluaran-pengeluaran untuk itu. Memungkinkan juga Aquarius mendapatkan warisan ataupun wasiat pada periode ini. Sebagian Aquarius kemungkinan juga akan berurusan dengan meja bedah dalam hal medis. Venus yang berada di houses ke-7 ini memberikan kesempatan Aquarius untuk menikah, bertemu dengan soulmate, seseorang yang sayang ke Aquarius, bagi yang single tentunya. Tetapi kalau Aquarius dalam situasi pernikahan, Venus di houses ke-7 ini menunjukkan hadirnya orang ketiga atau bisa saja terjadi third party tanpa disadari.
Di bulan Oktober 2023 ini, Aquarius akan mendapatkan finansial yang lebih stabil karena Rahu tidak lagi bersama dengan Jupiter dan Uranus di area komunikasi. Bagi teman-teman yang mempertanyakan apa sih pekerjaan yang cocok untuk Aquarius pada tahun 2023, jawabannya ada Jupiter di houses ketiga di area komunikasi dan negosiasi. Jadi Aquarius akan mendapatkan keuntungan atau uang dari negosiasi, contohnya marketing, atau hal-hal yang terkait dengan agensi sebagai pihak ketiga. Jadi kalau Aquarius berbisnis langsung, mungkin itu tidak akan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi kalau Aquarius market dari suatu produk, maka Aquarius bisa mendapatkan keuntungan. Intinya memang modal Aquarius adalah kata-katanya, komunikasinya, tulisan-tulisannya, suaranya, dan kalau Aquarius memihak partai politik siapa yang diusung, ini orang yang diusung akan mendapatkan keberuntungan dan bisa menang apabila diusung atau didukung oleh Aquarius. Jadi bagi teman-teman yang mencalon di nanti tahun 2024, pilihlah teamworknya Aquarius. Maka ini bisa menghantarkan pada kemenangan ya. Kemudian untuk memanggil rezeki Aquarius, maka bekerjalah Aquarius dengan duduk. Artinya ya Aquarius harus punya meja, harus punya kursi, dan duduk di kursi itu dengan tekun, mengerjakan pekerjaannya maka rezekinya akan datang. Jadi misalnya teman-teman berbisnis, punya toko, maka teman-teman harus duduk di kursi sebagai kasir, maka teman-teman akan bisa menarik pelanggan yang datang. Tidak perlu di depan toko dan tidak perlu marketing. Tetapi kalau teman-teman memilih marketing, maka teman-teman harus berkomunikasi dan tidak perlu duduk. Tergantung teman-teman bidang pekerjaannya di mana, maksimalnya di mana teman-teman bisa lakukan. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai penulis, punya aktivitas sebagai blogger atau vlogger, buat konten dengan duduk, fokus ke kamera, maka bisa sukses. Oke, itu tipsnya ya. Aquarius, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Kemudian untuk Desember 2023, teman-teman bisa lihat chart yang saya share. Ini adalah posisi tetap dari planet-planet transit yang tadi saya sebutkan sejak bulan Januari. Posisi Rahu dan Ketu sudah pada tempatnya ya, dan ini akan menetap sampai tahun 2024. Rahu di area keuangan. Rahu adalah ambisi, obsesi, keinginan yang belum pernah didapatkan oleh Aquarius, tetapi diawasi oleh Neptunus. Jadi ketika Aquarius ingin membeli sesuatu, ingin menghabiskan uang, Neptunus ini seperti memperingati Aquarius. Hei Aquarius, jangan boros-boros, hemat-hematlah. Hei Aquarius, jangan dibelanjain untuk hal yang gak penting. Lebih baik disumbangin, lebih baik disedekahin. Karena Neptunus ini seperti spirit guide yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagi Aquarius 2023 spirit guide akan mendampingi di area keuangan. Jadi akan ada kontrol di area keuangan dari sisi spiritualitas Aquarius. Kemudian Sun dan Mars di area houses ke-10, area profesi, pekerjaan, karir, dan bisnis. Sun di houses ke-10 ini aspektingnya ke area komunikasi ya. Ada kemungkinan komunikasi yang ditawarkan ke Aquarius untuk menjalankan wirausaha. Adanya Mars ini membuat Aquarius semakin percaya diri untuk memulai wirausaha di bulan Desember tentunya 2023. Tetapi ada problem dokumen juga yang harus diselesaikan, misalnya perizinan dan lain-lain. Venus yang berada di houses ke-9 Aquarius ini menunjukkan Aquarius bersama dengan seseorang yang disayang, seseorang yang mencintai, dan akan ada perjalanan dengan seseorang yang disayang. Venus juga adalah lambang figur ibu. Sebagian Aquarius mungkin akan bersama atau berhadapan dengan pemimpin perempuan atau pembimbing atau guru perempuan yang menjadi pembimbing dari Aquarius. Dan kemungkinan juga akan ada perjalanan, kemudian ada komunikasi yang penuh dengan kasih sayang.
Merkuri berada di houses ke-11 Aquarius ini menunjukkan Aquarius akan melakukan perjalanan juga, liburan akhir tahun, atau berada di luar negeri ketika tahun baru pergantian 2022 ke 2023. Adanya moon di houses ke-11 ini menunjukkan rasa kangen dengan teman-teman yang selama ini pernah mengukir kesenangan dan kepahitan dalam kehidupan Aquarius. Pada periode ini Aquarius mungkin kayak merasa jauh gitu dari teman ya, karena berada di luar negeri atau di luar kota. Baiklah Aquarius, saya pikir cukup sampai di sini. Nantinya jika ada update akan saya post lagi untuk videonya. Nantikan aja, pastikan notifikasi channel ini sudah aktif ya di handphone teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Semoga hal-hal baik, kebahagiaan selalu menghampiri Aquarius di 2023 dan seterusnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Bye.